selamat kembali anak-anakku sekalian untuk belajar PKN di edisi tanggal 3 Agustus 2020 dengan tema, nah ini kita lihat, ini pembelajaran ketiga home learning PKN edisi 3 Agustus 2020 dengan tema penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekali lagi. Temanya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah belajar kalian mengenai histories of Pancasila. Kalian sudah belajar mengenai sejarah Pancasila. Kalian juga sudah belajar mengenai butir-butir Pancasila yang terdiri dari 36 butir dari 5 sila yang ada dalam Pancasila. Nah, sekarang kalian sudah mengatur sejarah, kalian sudah tahu tentang butir-butir Pancasila. Maka kalian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjutkan materi kita. Nah, yang pertama, makna sila pertama Pancasila dan penerapannya. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Ya. Makna bahwa di sini adalah maknanya pengakuan seluruh bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta ini. Jadi Indonesia mengakui adanya Tuhan, Tuhannya yang telah menciptakan alam semesta ini. Nah, kita lihat penerapannya dibagi 3. Penerapan di rumah, ini adalah contoh saja, kalian nanti bisa kembangkan. Yang pertama, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, tidak mengejek agama kakak atau adik, ya. Kemudian di sekolah berteman dengan siapa saja, tidak memilih-milih teman, tidak membedakan agama teman. Kemudian di masyarakat tidak membeda-bedakan agama yang lain, tidak mengejek agama tetangga. Ya, nah ini adalah merupakan penerapannya, masih banyak yang lain. Silakan nanti kalian bisa dikembangkan. Ini adalah penerapan mengenai sila pertama Pancasila. Mana sila kedua dari Pancasila dan penerapannya? Ini lambangnya adalah rantai. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maknanya adalah bahwa bangsa Indonesia sebagaimana yang memeluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan yang harus dijunjung tinggi harkat serta martabat tanpa membedakan atau membedakan yang lainnya. Bagaimana cara penerapannya di rumah? Saling menyayangi antar saudara, tidak boleh itu yang namanya saling mengejek, tidak boleh saling bercanda, tidak boleh saling berantem, patuh dan menghormati orang tua. Kemudian di sekolah berkata jujur, tidak boleh bohong, sopan dan berperilaku baik di sekolah serta patuh terhadap perintah guru, tidak boleh ya menyangkal atau tidak boleh berdusta kepada guru. Nggak boleh melawan kepada guru, ya. Kemudian di masyarakat menjaga tali silaturahim antar tetangga, beribadah sesuai keyakinan agama masing-masing. Ini adalah penerapan dari sila kedua. Ya. Kita lanjut, mana sila ketiga Pancasila dan penerapannya. Nah, ini lambangnya pohon beringin. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Maknanya adalah bentuk perwujudan daripada paham kebangsaan Indonesia yang telah dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini ya, perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, ya, percaya yakin pada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang pertama, bagaimana penerapan di rumah? Saling menjaga kerukunan antar keluarga. Tidak boleh ada percekcokan antar keluarga, tidak boleh ada perkelahian antar keluarga. Dan tidak membeda-bedakan keluarga, harus bersifat adil terhadap keluarga. Kemudian di sekolah, upacara sekolah, upacara bendera,
adalah makna dari sila ketiga Pancasila. Kemudian makna sila keempat Pancasila dan ke-8. Ini lambangnya adalah banteng. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini bunyi sila keempat dari Pancasila. Maksudnya adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Apapun yang negara minta, apapun yang negara butuhkan, maka kita harus siap. Ya, walaupun ada kepentingan pribadi di antara kita. Bagaimana pelaksanaannya di rumah? Membagikan tugas keluarga. Kalian harus siap membuat tugas-tugas di rumah. Ada yang bertugas membersihkan kamar tidur, ada yang menyapu, mencuci piring, tugas-tugas membersihkan halaman rumah bersama keluarga. Kemudian di sekolah, kerja kelompok, pemilihan ketua kelas, ya, itu dengan cara musyawarah. Kemudian di masyarakat, mengutamakan negara dan masyarakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contoh misalkan dalam pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, itu dengan cara musyawarah, ya, atau dipilih secara one man one vote, dipilih semuanya secara individual. Kemudian penilaian, nah ini penerapan nilai musyawarah dalam pengembangan keputusan. Ini musyawarah. Segala sesuatu hal, ya, yang perlu dibicarakan, perlu adanya musyawarah, berkumpul. Nih, membicarakan hal-hal, walaupun perbedaan pendapat, ketika musyawarah harus dihargai. Dan tentunya kita harus menyepakati hasil daripada musyawarah tersebut. Ini juga sama di sekolah nih, di mana musyawarah bukan kepala ketua kelas, ya. Nah, penerapan nilai musyawarah dalam pengembangan keputusan bersama yang pertama adalah mengembangkan rasa tali persaudaraan. Nah, ini benar-benar rasa tali persaudaraan di antara kita harus terus kembangkan, tidak boleh saling bermusuhan. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan mudah. Kita dengan bermusyawarah, kita akan bertukar pikiran. Silakan keluarkan pendapatnya, bebas mengeluarkan pendapat. Walaupun ada perbedaan pendapat, kita harus hargai. Yang terpenting, kalau sudah diputuskan, mufakat semuanya harus diikuti. Yang ketiga, dengan bermusyawarah terbiasa untuk menghormati pendapat orang lain. Jadi siapapun berhak untuk mengeluarkan pendapatnya, berhak untuk memberikan saran, apapun hasil keputusannya, maka hasil keputusan musyawarah itu harus dilakukan. Mana sila kelima? Ini lambangnya padi dan kapas, ya. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Semuanya berhak, ya, sepadan di bidang hukum, berpolitik juga, sosial, ekonomi, ya. Nah, gimana cara penerapannya? Pertama di rumah. Penerapan di rumah dari sila kelima ini adalah bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Tidak saling curiga, gampang menuduh atau menyalahkan, ya. Bersikap adil dalam pembagian tugas, bersikap adil dalam memberikan uang jajan, kan? Yang kedua, menghormati hak-hak anggota keluarga, ya. Kemudian di sekolah, guru tidak aplikasi terhadap siswanya, semua diperlakukan dengan adil, betul. Jadi apapun guru harus tidak ada aplikasi apa adanya. Kalau dia mendapatkan nilai yang bagus, ya silakan nilai yang bagus. Kalau memang dia mendapatkan nilai yang buruk, ya kasih nilai yang buruk. Kemudian siswa tidak pilih-pilih dalam berteman, tidak boleh. Tidak pilih yang posisi sini tidak. Jadi kalian kalau berteman dengan siapapun menjadi berteman, jadikan teman-teman kalian itu adalah teman kalian semua. Kemudian di masyarakat, bersikap adil pada sesama warga masyarakat dalam hidup bertetangga. Ini tidak boleh ada percekcokan di antara tetangga kita, karena belum tentu ada suatu hal saudara kita yang jauh di sana bisa menolong tetangga kita yang dekat, dia akan menunjukkan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan
bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan diminta bertanggung jawab. Nah, menjadi seorang pemimpin yang pertama fokus. Karena tidak seorang pemimpin fokus. Setiap pemimpin yang baik harus bisa mengarahkan seluruh tim untuk melakukan yang terbaik dan mencapai tujuan. Minimal kalian menjadi seorang pemimpin diri sendiri, bagaimana mengarahkan diri kalian sendiri. Kemudian menjadi pemimpin ketua kelas kalau memang kalian ditunjuk sebagai ketua kelas, atau pemimpin di rumah atau pemimpin pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka harus fokus, ya. Harus fokus seorang pemimpin. Setiap pemimpin yang baik harus bisa mengarahkan seluruh tim untuk melakukan yang terbaik dan mencapai tujuan. Yang kedua, percaya diri, pede. Untuk sikap percaya diri tampaknya wajib dimiliki setiap orang dalam sebuah tim. Jadi setiap orang wajib mempunyai rasa percaya diri. Kemudian yang tiga, sabar. Seorang pemimpin harus sabar dan menghadapi berbagai macam masalah, cobaan yang dihadapi. Untuk mencapai penyelesaian yang baik, maka dibutuhkan kesabaran. Karena kesabaran adalah kunci daripada kesuksesan. Maka apapun yang kita lakukan harus benar-benar sabar yang kita hadapi, sehingga akan menghasilkan suatu tujuan yang baik. Kemudian ini ada hubungannya dengan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kita adalah ciri khas bangsa Indonesia adalah bergotong royong, saling membantu. Contoh di sini bergotong royong mendirikan rumah, bergotong royong membuang sampah, bergotong royong kerja bakti di masyarakat. Semuanya harus dilakukan ini sebagai pengamalan dari Pancasila. Apa sih manfaat gotong royong? Yang pertama adalah mempererat persatuan dan kesatuan. Dengan bergotong royong, kita saling mengenal di antara tetangga sehingga bisa mempererat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menambah kepedulian sosial masyarakat. Bahwa kita manusia adalah makhluk zoopolitikan, makhluk sosial. Manusia itu tidak akan bisa hidup secara sendirian, melainkan butuh bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk saling mempererat persatuan, untuk saling peduli terhadap sesama yang lain, saling membantu di antara kita. Ya, kemudian yang ketiga, dapat melatih diri dalam bekerja sama dan bertanggung jawab. Ini bagaimana cara kita belajar untuk melatih diri, untuk saling tidak egois, tidak merasa paling kaya, dalam memiliki semuanya sama, untuk saling membantu. Dan ada rasa tanggung jawab di antara tiga, kepedulian terhadap sesama. Kemudian kita lihat penerapan nilai kepemimpinan sesuai Pancasila seperti apa. Yang pertama, mempunyai semangat nasionalisme, semangat cinta tanah air. Seorang pemimpin itu harus mempunyai semangat cinta tanah air, sehingga dia menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, mampu menumbuhkan masyarakatnya untuk senantiasa mencintai tanah airnya. Kemudian semangat kekeluargaan yang dibangun dengan musyawarah, semangat gotong royong untuk saling membantu di antara kita, semangat membangun untuk mengisi kemerdekaan, kemudian semangat mempertahankan falsafah negara Pancasila. Ini adalah sudah final, Pancasila tidak bisa berubah lagi, karena Pancasila adalah merupakan dasar negara kita yang memang hasil perjuangan rakyat Indonesia, para tokoh masyarakat, sehingga menjadi dasar negara. Yang terpenting bagi kita adalah tidak merubah falsafahnya. Yang penting bagi sekarang adalah bagaimana cara untuk senantiasa meningkatkan pengamalan dari Pancasila itu sendiri. Ini yang disebut dengan pemimpin Pancasilais. Nah, kita lihat penerapan dari Pancasila, ya. Ini dalam sebuah keluarga. Keluarga adalah merupakan masyarakat terkecil negeri kita. Kalau keluarganya bagus, maka akan menjadi masyarakat yang bagus. Masyarakat yang bagus, negara yang bagus. Ini penerapannya lebih banyak berkumpul dan berkomunikasi serta bermain bersama keluarga. Yang kita dalam keluarga bisa berkomunikasi, berkumpul, bersenda-gurau, dan keluarga yang kedua lebih dekat dengan keluarga, sehingga menambah keakraban dan keharmonisan. Bagi zaman sekarang, dunia digital, kita jarang komunikasi, maka ketika berkumpul dengan keluarga, semuanya hormati untuk saling akrab, ngobrol, untuk menjalin keharmonisan. Yang ketiga, perkelahian akan jarang jika keluarga terjadi keakraban dan keharmonisan. Ya, kalau sudah ada keakraban, ketua
sekalian, silakan kalian baca dan perhatikan poin-poin sesuai dengan jadwal pembelajaran ya. Jika ada hal yang bertanyakan silakan tuliskan komentar ya. Kemudian sebelum menonton silakan kalian like dan subscribe kalian. Sorry ya, ini tugas PKN tanggal 3 Agustus, bukan 27 Juli. Setiap PPT yang diberikan silakan print satu lembar, satu PPT dengan kertas A4 bentuk landscape setelah pembelajaran 1 semester lebih dan dibukukan untuk penilaian. Itu saja, semoga kalian mengerti. Mudah-mudahan jika kalian ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan kalian tulis di kolom komentar. Demikian anak-anakku sekalian, tetap kalian belajar supaya lebih semangat. Dan nanti setelah materi ini ke depan mungkin ada latihan-latihan, kemudian ada ulangan, siap-siap saja. Jadi tolong pelajari materi-materi yang ada